Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, sehingga pada hari ini kita semua bisa memenuhi undangan acara pengajian manasik hati dan reuni. Sholawat, teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu hadirin jamaah Al-Hajj Community, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan tunggal. 4. Pengajian manasik hati. 5. Sosialisasi program-program. 6. Penutup atau doa. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yang marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hazibni wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Khairul Muttaqin. Kepada beliau dipersilakan. Maha benar Allah yang segala firman. Kalau Allah sungguh kecil di hati memenuhi ruang benar kita. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Direktur Al-Hajj Community sekaligus Kajak AIT Sidoarjo kepada Bunda Muti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kawula hormati ulama, ingkang kawula hormati guru kita bersama Haji Agus Munarto, Bunda Triana, Adab AMP Jogja, dan Bapak Ibu calon-calon tamu Allah yang berbahagia di siang hari ini. Alhamdulillah, sungguh saya sangat bahagia sekali siang hari ini karena bisa bertemu panjenengan, bisa silaturahmi bersama panjenengan, karena memang konsepnya acara pengajian manasik hati siang ini adalah sekaligus reunian. Karena reunian tiada lain yang bisa
kecuali rasa syukur karena sampai detik ini kita semuanya masih diberikan sehat dan panjang umur. Dawuhipun Gusti Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sinten-sinten kemawon ingkang kata-kata bersyukur, insyaallah nikmatipun akan terus ditambah oleh Allah. Dan sebaliknya, orang yang jauh dari syukur maka ada Allah yang lebih. Oke. Nah, mungkin kita sedaya bagian dari orang-orang yang selalu bersyukur. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah, sahabat-sahabat yang saya cintai, sungguh suatu kehormatan siang ini karena ini mungkin bisa dikatakan reuni akbar meskipun pesertanya kurang lebih 40-an ya. Kenapa akbar? Karena yang datang ini memiliki cerita. Ketika saya mulai jatuh cinta pada Allah, yakni ketika hati saya mulai terketuk ingin selalu beribadah di depan rumahnya Allah, yaitu Baitullah. Dimulai tahun 2015, saya alhamdulillah dipanggil menjadi tamunya Allah. Tetapi karena waktu itu teman-teman saya kebanyakan dari Jawa Barat dan NTT kalau nggak salah di Lombok, maka sudah tidak bisa nyambung komunikasinya. Apalagi masih gandul, WA belum terlalu familiar seperti sekarang. Akhirnya alhamdulillah di umroh saya kedua yaitu tahun 2017, saya kembali berumroh bersama keluarga besar saya, dan di sini alhamdulillah banyak sahabat-sahabat saya yang bisa datang. Abah Khotib, Bunda Hartini, Matur Nuwun rawuhipun, Bunda Sinita, Bapak Suci, Kak Sinta, Kak Dian, teman-teman atau sahabat saya waktu umroh di tahun 2017. Insya Allah Abah sama Bunda mau umroh lagi ya. Terus dilanjutkan tahun 2020, tapi nggak ada yang datang. Terus tahun berapa kemarin rombongannya, bentar saya masih melihat-lihat, rombongannya Bunyai Aziza, alhamdulillah deh. Ini juga Bunyai Aziza sampai Rawuh. Terus rombongannya Bunda Pamularsi sama Uti Cantik. Uti Cantik kemarin jamannya Ustaz Agus deh, nanti bisa reunian sama Ustaz Agus. Terus banyak juga bapak-bapak ibu yang lain yang keberangkatannya mungkin tidak bersama saya. Semoga untuk keberangkatan selanjutnya kita bisa berangkat bersama-sama deh. Amin, amin. Saya tidak banyak kata karena juga ini sudah siang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena acaranya sempat molor disebabkan cuaca yang sahdu. Semoga dengan turunnya hujan ini adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap tetesnya itu kan diturunkan pula rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setiap rahmatnya ini menjadikan wasilah kita bisa kembali bersujud di depan Baitullah. Amin amin Allahumma amin. Demikian saja atas nama panitia juga, apabila persiapan kami atau sambutan-sambutan kami, jamuan kami mungkin masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf ya. Insya Allah agenda reuni ini akan kami rutinkan setiap tahun, dan mungkin sedikit
ini hampir terlupakan jadi semua sahabat-sahabat yang pernah umroh bersama saya ikat dengan tali silaturahim di bawah naungan Airhajj Community. Nah, Airhajj Community ini mengawali perjalanan ke Baitullah bekerja sama atau berkonsorsium dengan SBL. Selanjutnya berkonsorsium dengan THB, dan karena selalu update ya, mencari travel yang amanah, travel yang aman, legalitas dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang ini konsorsiumnya fokus ke Amirah Mekah Travel. Insya Allah ini menjadi travel yang terakhir sampai menuju Husnul Khotimah gitu ya. Bisa terus istiqomah, saya dan tim bisa istiqomah terus melayani tamu-tamu Allah. Mohon panjenengan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Mugi. Semoga Airhajj Community dan AMT Sidoarjo semakin kuat ukhuwah Islamianya dan istiqomah melayani tamu-tamu Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pergi haji ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya, acara inti pengajian manasik hati yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Agus Sunarto SPD, Pembimbing Haji dan Umroh Nasional Wilayah Yogyakarta. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Shadaqallahu alazim. Para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah, semuanya sehat? Iya, dipakai sekarang Mas. Oh, dipakai sekarang. Iya. Terima kasih sudah hadir tempat ini dalam suasana yang hujan deras ya Bu ya. Semoga langkah Bapak Ibu dari rumah kesini mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua sudah pernah ke tanah suci Mekah? Ada yang belum? Sudah semua nih? Alhamdulillah, suatu karunia yang amat besar panjenengan bisa ke tanah suci Madinah Mekah, dan itu tidak semua muslim bisa datang ke sana. Maka mari kita bersyukur atas semua itu, dan dengan wasilah umroh ataupun haji itu semoga kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kepada panjenengan khususnya dari saya pribadi untuk sejenak kita merenung, kita berpikir, kita mengevaluasi tentang apa Bapak Ibu? Lepas mikir dunia terus, lepas mikir apa Bu? Kalau mikir dunia itu nggak pernah ada habisnya ya Bu ya. Berhasil yang ini, kurang yang, tapi dunia kan hanya sebentar. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Ada yang lebih penting daripada itu semua.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un." Muhammad, katakanlah, dengan karunia dan nikmat Allah, mestinya dengan itu kalian itu bergembira. Dengan karunia dan rahmat Allah, mestinya dengan semua itu kalian bergembira. Kenapa? Kata Allah, karena karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpulkan tentang dunia ini. Dan apa karunia rahmat Allah itu Bapak Ibu? Para mufassir mengatakan itu nikmat iman dan Islam. Kalau nikmat dunia itu berapa lama bisa kita nikmati Bapak Ibu? Berapa lama? Para bapak punya istri cantik berapa lama dinikmati Pak? Berapa tahun Pak kira-kira? Gak lama, paling 20 tahun, betul? Antara usia 30 sampai 50 tahun. Oke. Di atas 6 tahun gimana Bu? Pengen dikali Ustaz Sri Semarang itu, ibu itu kayak Quran semua gitu. Nah Quran selalu pripun Bu? Diwaca raisa dibuang ke sol gitu. Demikian juga ibu-ibu punya suami gandeng berapa tahun bisa dinikmati Bu dengan itu? Gak lama, paling 20-30 tahun. Itu nikmat dunia Bapak Ibu. Tapi betapa banyak orang begitu bersemangat mencari nikmat dunia yang pasti akan hina. Maka Allah mengatakan sebenarnya dengan karunia rahmat Allah itu mestinya kita lebih bergembira dan lebih untuk diupayakan, untuk dicari Bapak Ibu. Apa itu nikmat iman dan Islam? Nah, saya mengajak ini untuk kita merenung sejenak terkait dengan iman dan Islam, keimanan Bapak Ibu. Tafakkur. Nabi mengatakan tafakkuru sa'atin khairan min ibadati sanatin. Berpikir merenung 1 jam itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Itu luar biasanya sebuah perenungan. Karena dengan berenung itu, dengan suka merenung berpikir itu, insya Allah pada akhirnya nanti itu menjadi bahagia fi dunya wal akhirah. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini semua sudah punya pasangan ibu ya. Ibu-ibu punya suami semua ya. Ada nggak punya suami? Ada nggak? Sahabat kita doakan segera punya suami ya. Kalau ada wanita ingin mencari suami, nggak mau berpikir, ya, aku kepengen jadi putus, yang penting mau lanang tok, wis rasa mikir liau-liau, gitu ya. Kira-kira nanti senang apa susah pada akhirnya? Bahagia atau malah sedih? Kecewa pada akhirnya. Kenapa nggak mau berpikir? Wanita ingin punya suami, yang penting laki-laki, udah nggak mau berpikir yang lainnya. Saya yakin akan kecewa pada akhirnya. Kok jebule bojoku kaya ngene ya, gitu ya. Blonjo ora gelem, gawe omah ora gelem gitu ya. Akhirnya menyesal. Nah, kecewa dunia Bapak Ibu bisa diganti dalam waktu yang lain ya. Tapi kalau kecewa akhirat, Masya Allah, ini yang rugi yang sangat besar. Maka saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sejenak kita berpikir masalah keimanan. Masalah keimanan. Menurut saya kalau ngajak ya Pak ya. Wonten Al-Qur'an niku Allah menjanjikan swarga niku kagem tiyang-tiyang mukmin. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah. Selalu mukmin muttaqin muhsinin yang dijanjikan surga bighairi hisab. Di Al-Qur'an itu tidak ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina muslimu ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu enggak ada ayat orang-orang Islam
masuklah ke dalam surga abadi selama-lamanya. Yang ada itu untuk orang yang beriman, orang yang mukmin, muttaqin, muhsinin, itu yang dijanjikan surga. Nah, kalau jenengan kira-kira pun mukmin apa dereng, Bu? Pun mukmin tenan apa dereng kira-kira? Kita ini sudah mukmin yang sejati apa belum kira-kira? Saya mau tanya, jenengan beriman kepada Allah? Yakin? Napa bukti ini? Nah, suatu hari Bapak Ibu, Rasul bertemu dengan para sahabat. Rasul bertanya, "Kaifa asbahtum ya sahabati?" Bagaimana kabarmu wahai para sahabatku hari ini? Nek jenengan sing ditanglet jawab pripun, Bu? Bapak Ibu, pripun kabar jenengan dinten niki? Jawab pripun? Alhamdulillah. Sehat. Apa malih? Rezeki lancar. Apa malih? Karier sukses. Apa malih? Keluarga sehat. Apa malih? Serba nikmat dunia. Sehat, rezeki lancar, kalian sukses, usaha sukses, kalian makin meningkat, itu semua serba nikmat dunia. Para sahabat nggak begitu tuh. Ya. Kaifa asbahtum ya sahabati? Qalu ya Rasulullah asbahna mu'minuna billah. Niki para sahabat. Wahai para sahabatku, apa kabarmu hari ini? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, hari ini kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Betul jawab sehat, belum dapat rezeki lancar, boten. Sangat mensyukuri nikmat iman dan Islam. Ya Rasul, kami hari ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Kenapa kok begitu? Ya karena orang itu belum tentu sekarang iman, besok masih beriman. Banyak kejadian sekarang mukmin mau mati kafir. Su'ul khotimah. Maka istiqomah dalam iman itu bukan perkara yang mudah. Nah, para sahabat lebih mensyukuri nikmat iman dan Islam. Nabi juga heran Bapak Ibu. Wa ma alamatu imanikum. Kok kamu mengatakan beriman itu buktinya apa? Buktinya apa? Kira-kira bukti yang sejati. Dengan itu, oh ini benar-benar beriman. Ya Rasulullah, nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa nardha bil qada. Nabi mengatakan sotaktum, kamu benar. Jadi tanda orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama, nasbiru 'alal bala, selalu sabar ketika dapat suatu musibah. Sabar itu pripun Bu? Bapak Ibu pernah marah enggak? Pernah marah enggak? Nah, pernah. Kadang-kadang nopo sering apa selalu? Orang yang sering-sering marah perkara-perkara dunia, nah itu belum masuk kategori mukmin. Karena mukmin itu jelas tandanya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku mukmin. Orang yang mukmin dalam arti yang benar itu kalau diuji dengan musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, tidak marah, diam, tidak marah, itu minimalnya. Minimalnya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar. Tapi ada yang lebih baik daripada itu.
Kalau sabar itu baru separuh keimanan, Bapak Ibu. Al-imanu isnan, iman itu isinya dua. Fanisfuhu sabaro, fanisfuhu sakaro. Iman itu isinya dua, teman. Separuhnya sabar, separuhnya syukur. Bilangnya dalam sabar mungkin sudah banyak, Bu. Ya. Jenengan kadang-kala nek diparing musibah bentel gitu nggih, terima menang mawon nggih. Misale umroh hotele atau bentel napa marah-marah kalau lipas umroh. Benar dikai kamar hotel kurang apik nesu napa komplain napa alhamdulillah napa innalillah. Alhamdulillah bagus. Merespon musibah itu ada tiga paling tidak. Masing-masing menggambarkan kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merespon musibah dengan kemarahan itu jauh dari orang mukmin, masih belum tergolong mukmin, baru muslim. Kalau ada orang muslim masih suka marah-marah perkara musibah duniawi, ingat hadis Nabi dalam hadis qudsi. Allah itu kalimatnya nyelekit. Nek wonten wong aku beriman karo Gusti Allah kok senengane nesuna sumung perkara donya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i fa yaltamis rabban siwaya." Barang siapa tidak ridho dengan takdirku, tidak sabar dengan musibahku, sana keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Selekit gini, Allah itu benci, Allah murka. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, diuji dengan musibah duniawi, kok sukanya marah. Kalau begitu, itu baru masuk sebatas muslim, belum mukmin. Nah kalau mukmin minimalnya mengatakan tadi itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu paling betul ngeten niku. Dengan begitu Allah sediakan pahala yang tiada batasnya. Tapi ada yang lebih baik daripada itu, Bapak Ibu. Merespon musibah dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Konatri banget dereng. Konatri mendengar dereng wonten wong dapat musibah alhamdulillah. Nate napa dereng? Wonten dengan nate ngertosi wong dapat musibah alhamdulillah titik mati siji misale. Wonten boten? Maka benarlah firman Allah, benar apa yang dikatakan Quran. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Sesungguhnya aku Allah telah berikan nikmat yang banyak bagi manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sedikit dari hamba-Ku yang mau bersyukur. Kata-kata yang wong nek diuji musibah itu pol-pole innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa dengan nikmat lain dari Allah yang masih bersama kita. Dilupakan semua itu. Sedilene mung nikmat sing hilang. Bapak Ibu punya ayam 10 mati 1, mendika pripun? Pol-pole innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Ada nggak yang bilang alhamdulillah duit 10 mati siji? Wonten boten? Nggak ada ya. Itulah benarnya firman Allah. Wong sing bersyukur niku sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Artinya apa? Imannya belum sejati, belum sungguh. Ini saya materi rada menyimpang. Soalnya kabeh berumroh ya, gitu. Semua sudah umroh. Kita evaluasi keimanan saja secara umum.
Betapa banyak manusia mengaku beriman kepada Allah tapi belum beriman. Kayak orang Arab Badui tadi itu. Sekelompok orang Arab mengatakan, ya Rasul, kami telah beriman. Allah menegur, hai Muhammad, katakanlah kamu belum beriman. Kamu baru sebatas muslim, baru sebatas berserah diri, belum mukmin. Karena iman belum masuk ke dalam dada. Ini tuh salah satu tolok ukur Bapak Ibu. Salah satu tolok ukur keimanan yang sejati itu, kalau kita diuji dengan musibah duniawi selalu bisa berlaku sabar. Bahkan semakin baik iman kita, tidak sekedar sabar, tetap bersyukur kepada Allah. Bapak Agus memang bidane apa? Nek muni innalillah karo alhamdulillah. Apa sing pundi untungnya apa gitu. Jauh Bapak Agus. Jangan diuji dengan musibah mengatakan innalillah bisa berlaku sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar sajalah yang akan menerima pahala yang tiada batas. Orang bersabar kalau janjikan pahala yang tiada batasnya banyak sekali. Semakin besar musibah yang dialami semakin bersabar, maka pahalanya semakin banyak. Niku fadilah sebuah kesabaran. Tetapi kalau pandangan mampu mengucap alhamdulillah, orang yang penyabar sekaligus penyukur, masya Allah. Dalam hadis kursi Bapak Ibu, Allah itu ketika matur, aku malu kata Allah. Aku malu kalau aku memuji hambaku dengan musibah, kok dia malah memuji aku kembali dengan mengucap alhamdulillah. Kecuali aku ganti dengan surga. Luar biasa. Mensyukuri musibah, mengucap alhamdulillah itu jalan pintas ke surga. Dengan milih pahala banyak atau milih surga? Milih mana Bu? Pahala banyak belum tentu masuk surga. Tapi dengan alhamdulillah Allah jamin masuk surga. Bahkan Allah malu kalau ada orang diuji dengan musibah kok malah memuji Allah kembali, kecuali Allah ganti dengan surga. Maka kalau pandangan ingin swarga, mari kita hijrah dari sekarang. Kalau yang masih sering marah-marah ketika diuji dengan musibah, tinggalkan itu, ganti mengucap innalillah. Yang sudah mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ganti sekarang dengan kalimat alhamdulillah. Maka itu jalan pintas ke surga. Nah, masalahnya pripun? Niku mboten gampil Bapak Ibu. Tidak mudah orang diuji dengan musibah kok mengucap alhamdulillah. Saya belum pernah dengar Bapak Ibu. Iya. Saya belum pernah dengar selama ini ada orang diuji dengan musibah mengucap alhamdulillah. Pertanda orang yang bersyukur memang sangat sedih. Lah bagaimana supaya kita bisa begitu? Ada satu resep dari Rasulullah. Pandai-pandailah melihat nikmat yang masih bersama kita, maka engkau akan mudah mengucap alhamdulillah ketika diuji dengan musibah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu punya ayam 10, diambil satu oleh Allah. Caranya mungkin beda-beda, tapi yang ambil itu siapa? Allah. Cuman caranya beda. Ada yang mati, ada yang ketabrak mobil, ada yang dicuri orang, ada yang dibunuh oleh itu hanya cara. Tapi yang pasti mamin musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah musibah itu menimpa seorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gitu. Kita akan mudah mengucap alhamdulillah ketika kita suka melihat nikmat yang masih bersama kita.
Pengen punya ayam 10, mati 1, oh masih 9. Itu yang kita syukuri. Alhamdulillah, aku beli 10, mau mati siji, yang 9 masih utuh. Alhamdulillah, bahkan dengan bisa tersenyum. Kelangan ayam 1 pun bisa tersenyum. Alhamdulillah, aku duit 10, mau mati siji. Hebatnya orang mukmin begitu. Bisa bukan kata kira bisa enggak? Dilatih. Dilatih. Semakin baik iman kita, insya Allah bisa. Musibah dunia itu musibah yang kecil. Dunia matamu kalil. Dunia itu nikmat yang kecil. Jangan sampai membuat kita sedih yang berkepanjangan, atau bahkan sampai stres, atau bahkan sampai bunuh diri. Konten bu, uang stres bu. Mbak, di waktu muda pernah patah hati enggak? Pernah putus cinta enggak? Atau mungkin malah sekarang putus cinta gitu ya? Itu rasanya gimana bu? Putus cinta itu sakit ya? Sakit ya? Sakitnya di sini, sakit banget putus cinta itu. Itu ada orang yang alhamdulillah hidayah dari Gusti Allah, ada yang innalillah gitu kan, tapi ada yang stres, terus malah nyanyi gitu. Tanpamu apa artinya, tanpamu terasa, tanpa maunya mati saja, ya mati sangit. Mau gara-gara kehilangan dunia kok stres bunuh diri. Ayat ini ku jelas la ya'asun raufila illal qawmul kafirun. Dan tidak orang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali masuk golongan orang kafir. Bahaya. Ini salah satu hasil dari sebuah perenungan tentang iman. Merenung tentang iman itu akan membawa suatu derajat yang tinggi pada akhirnya, menjadi mukmin yang sebenarnya. Tairat olegi alhamdulillah, buat jajan diri bentaran, gitu kan? Betul nggak? Ini orang memadani orang apa mau jajan diri, itu seorang mukmin. Musibah dunia itu kecil. Enggak, bisa betul bu. Bisa betul. Dunia itu dunia seneng bu. Dia dengan ngutangi uang rasi sahur, sejak panjang ngasih uang pada orang itu dihitung setiap hari sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hutang itu terbayarkan. Misalnya dengan nilai konco duit 10 juta. Sejak saat itu setiap hari jenengan dihitung sedekah 10 juta. Nanti bu dikasih 10 juta. Makanya kalau dihutang 10 juta, orang di sahur-sahur alhamdulillah setiap hari sedekah 10 juta. Itu hikmah dibalik musibah. Itu yang buatan hilang kok bu, nggak hilang. Betul sama kalau saya ngutang kepala malah ngomong-ngomong itu malah dua kelek asem mau pai juli utang orang bayar ngebon cengklik nanggalan, gak usah. Yakinlah kepada Allah. Dan saya bapak ibu, kalau panjangan punya 2 anak, laki-laki semua, yang satu api banget, manut banget karo tua sing siji beli, kandhanane angel banget, senengane mangan nang warung tangga ora tahu bayar. Terus tanggane nagih karo jenengan, Bu, nun sewu niki putra jenengan jajan nang warung kula ora tahu bayar. Jenengan kira-kira bayari mboten? Bayari betul bu, bayar itu lah nggih.
Orang baik milik Allah, orang jelek juga milik Allah. Allah pasti bertanggung jawab. Nggih. Orang baik ciptaan Allah, orang buruk ciptaan Allah, semua milik Allah. Allah pasti tanggung jawab kalau salah satu ciptanya berbuat tidak baik kepada orang lain. Allah itu maha kaya. Nek dengan diutangi orang dibayar karo kancane lapor kali Gusti Allah. Gusti Allah niki paijo hamba jenengan, ciptaan panjenengan, makhluk jenengan. Kalau yakin jenengan mesti tanggung jawab. Niki paijo utang koyo terus kita orang bayar Mbak. Baik kalau pasrahin jenengan, kira-kira Allah lari nggak dari tanggung jawab? Orang tua saja nggak lari, apalagi Allah. Maka yakin saja kepada Allah. Namun hutang dan serasa digawe susah. Lapor kali Gusti Allah, pasti Allah ganti dengan ganti yang lebih banyak. Makanya Nabi kan menurut satu doa, kalau kita diuji dengan musibah maka bacalah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, tetapkan pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan ganti yang lebih baik dari apa yang menimpaku. Rasul bersabda, barang siapa Bapak Ibu, barang siapa seorang diberi musibah oleh Allah kemudian mengatakan istirja, lalu doa dengan doa itu, Allah pasti mengganti dengan ganti yang lebih baik. Itu janji Allah. Maka jauhkan kemarahan dari hati kita. Kalau bisa mari kita syukuri. Nikmat kita syukuri, musibah kita syukuri. Kenapa? Karena di balik musibah itu ada hikmah yang sangat besar yang sesungguhnya itu baik buat kita, buat akhirat kita. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Apalagi pengen pernah ke tanah suci Madinah Mekah kondur umroh, pasti bisa merasakan gitu. Tanah Mekah Madinah itu namanya manisnya iman, puncak iman. Pernah panjenengan rasakan betapa di Madinah Mekah ibadah itu terasa luar biasa. Iman kita memuncak, ibadah itu rasanya senang tur semangat. Gimana? Itu di tanah haram. Bahkan kita gelo, kita kecewa kalau sampai terlambat sholat berjamaah di Masjidil Haram. Itu ketika di sana, mriki gitu malih gitu. Oh iya yo, aku bisa serok kok saya malah kesat mana ya? Iya. Karena musuh kita kembali lagi. Salah satu musuh kita adalah dunia. Harus kita hati. Maka jangan cintai dunia dalam hati, kata Nabi. Letakkan dunia di telapak tangan, jangan di hati. Kalau terlanjur cinta, angel wajib ikati. Anaknya mau sedekah, eman, gitu kan? Konjakat, eman, konfeti, eman, duitnya oke. Terlalu cinta dengan dunia. Makanya, kalau ada orang stres karena dunia, boleh jadi termasuk hamba-hamba Allah yang berbuat syirik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Bapak Ibu, Allah berfirman begini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia itu menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menyembah Allah juga menyembah dunia, menyembah yang lain. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Cinta sama Allah juga cinta sama dunia. Menduakan Allah. Salah satu tanda terlalu cinta dunia, lebih banyak pikir tentang dunia. Ketika dunia yang dari kita menjadi stres. Atau iman-iman kita kalau menyuruh berinfak, bersedekah, berumrah, berhaji, iman-iman berbayar, iman-iman. Lebih baik berbuat beli
mobil, beli tanah atau apalah, lebih terasa katanya. Kalau orang mukmin nggak begitu kata Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang yang beriman itu sangat-sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lulus masalah cinta kepada Allah. Mencintai itu kan butuh konsekuensi ya Bu ya, butuh bukti ya. Iya betul. Ada satu bab namanya lawazimul mahabbah, kelaziman sebuah cinta. Kalau suami mengatakan, "Mah, aku sayang bersama kamu," jangan langsung diterima. Tenang nih Pak, buktinya apa? Belum tahu kok sayang, gitu kan? Orang itu kok bilang sayang, nggak terbukti. Orang tuamu orang sayang kok bilang cinta karo aku. Oke. Ada satu kaidah namanya lawazimul mahabbah, sebuah kelaziman cinta. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kata Nabi, mahabbatu man ahabbul mahbub. Mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntutan cinta. Di antara manusia di dunia, siapapun yang paling mencintai Allah? Siapapun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalnya di mana itu Rasulullah? Di mana Bu? Di Medina. Makamnya di dalam Raudhah. Maka kita diterima cinta kita kepada Allah kalau kita juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti kita cinta kepada Rasul pasti ingin berkunjung ke sana, menjenguk rumah beliau, menjenguk makam beliau, silaturahim kepada beliau, itu pasti. Maka pengakuan iman yang dusta, kalau mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi nggak ingin umrah, nggak ingin haji, imannya dusta, ngapusi, ketok, nggak ada buktinya. Ya. Orang yang beriman sejati pasti ingin ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tuntutan keimanan. Itu. Jadi Bapak Ibu, tanda orang mukmin yang sebenarnya adalah pertama nasbiru alal bala. Selalu sabar ketika diuji oleh Allah berupa musibah dunia. Intinya wong mukmin iku arang-arang musuh. Syukur orang tahu musuh perkara-perkara itu dunia. Yang kedua, wa naskuru ala roha. Selalu bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Bukan tahu komplain. Setiap kali bangun tidur, alhamdulillah, nama Tuhan itu. Alhamdulillah illadzi ahyana wa jama'a amatana ulaihi nusyur. Ada satu lagi yang sangat luar biasa. Kalau kita mengucapkan doa itu, zikir itu malaikat lelah mencatat amal kebaikan dari sebuah zikir itu. Apa doa itu? Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal Islam. Mensyukuri nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal Islam. Itu pahalanya luar biasa. Selalu bersyukur dengan nikmat iman dan Islam. Nah, orang mukmin yang sejati, Bapak Ibu, itu perkara rezeki itu selalu bersyukur walau hanya sedikit. Karwane kakung bayar itu sebulan, alhamdulillah, ditomor dengan senang hati. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertentu dengan itu. Kalau bercukup mau bayar saat itu ya.
Sunah-sunah wa alhamdulillah. Ribut bu, kira-kira bu. Hamil bu bagus gitu. Nah, itu urusan perut gitu kan. Kalau kita bersyukur, tadi Ustazah siapa Mufti mengatakan toh, la in syakartum la azidan. Syukuri yang ada, nanti Allah kasih tambah. Syukuri yang ada, nanti Allah kasih. Bersyukur dulu. Nanti kan waktu berjalan, Allah kasih tambah nikmat itu kepada kita. Kena urung-urung mesti kufuri. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur maka azab Allah sangat pedih. Nah, maka orang mukmin itu jarang apa nih? Istilahnya itu berkeluh kesah. Hatinya selalu gembira dengan apa yang dia punya. Tidak ada galau di hati. Hatinya selalu tenang. Jadi orang kaya ya tenang, orang miskin ya tenang. Buat lagi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dalam kondisi apapun itu selalu tenang. Hatinya selalu tenang. Diberi nikmat alhamdulillah, diuji musibah innalillah. Bahkan disyukuri dengan mengucap alhamdulillah. Senang hatinya itu. Semuanya disyukuri. Rezeki sedikit juga disyukuri. Tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Nabi itu mengatakan, kamu kalau sudah punya sesuatu yang dimakan tuh hari ini, sampai hari ketiga berikutnya itu sudah kaya, kata Nabi. Itu sudah kan kaya. Kita punya makan hari ini, hari besok dan lusa itu sudah sangat kaya. Nah, kita kan sekarang nggak seperti itu, Bu. Kita jangankan kalau 3 hari, sebulan ke depan masih punya cadangan, gitu. Bahkan setahun ke depan masih punya tabungan. Fabi ayyi ala rabbikum matukan. Itu orang mukmin selalu bersyukur. Bapak Ibu, tadi saya bilang kalau kita seperti kata Nabi, kalau kita pandai melihat nikmat yang masih ada, benar tidak akan mungkin berkeluh kesahnya perkara-perkara rezeki yang sedikit. Mari kita lihat hari ini, Bapak Ibu. Semua yang hadir hari ini semuanya akalnya sehat, ya? Betul, ya? Betul? Ini semua akalnya sehat. Alhamdulillah. Andai akal sehat kita diambil oleh Allah, diganti dengan dunia dan seluruh isinya, dengan oleh apa benar? Turun benar, Bu. Jangan suka nih kentir. Nah, akalnya udah sehat, tapi badannya kah? Boleh pun Ibu. Sehat akalnya kok, hasilnya cukup, apa kentir nih suka, boleh pun. Nah, itu baru satu nih. Nikmat akal sehat, nggak ternilai akannya. Belum mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut masih bisa makan dengan enak, bisa bicara, kaki bisa melangkah, tangan bisa kita gunakan semau kita. Fabi ayyi ala rabbikum matukan. Kita orang dibuat setiap wahyu kok nasuna. Memang bersyukur itu berat, sulit, dan sedikit yang mampu. Dan itulah puncak godaan setan iblis itu menggoda manusia untuk tidak bersyukur. Tujuan iblis menggoda manusia agar kita menjadi hamba-hamba yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan berhasil. Setan berhasil. Sedikit dari hamba itu yang mau bersyukur. Namun kalau bisa kita masuk ke golongan yang sedikit ini, menjadi hamba Allah yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak mengucap kalimat alhamdulillah. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Tanda seorang mukmin yang sejati kata Nabi wa nardo bil qada. Wa nardo bil qada. Rela menerima apa yang menjadi takdir Allah untuk kita. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punyai hari ini, apa yang kita dapati hari ini, mungkin itulah takdir Allah. Tak rewangi sekolah, suwe, tiur, akhirnya yang menjadi pengangguran atau dari negeri ya. Alhamdulillah, itu takdir kita. Kalau bisa Bu, kalau sekolah TK, SD, SMP, SPG, IKIP, daftar itu ya orang ketemu. Padahal mau yang Cina ambil. Ini daftar itu orang ketemu jadi PNS. Alhamdulillah, itu bagian dari takdir Allah. Kita mencari pasangan hidup, carinya yang baik, semuanya kok dapatnya ini ya wis alhamdulillah. Itulah takdir kita. Dan dalam hal yang lainnya, bahwa semua itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berupaya semaksimal mungkin, sudah merasa menjaga kesehatan dengan baik, kok tiba-tiba sakit begini, ya wis, itu takdir Allah. Rasa diketumi. Ada Bu orang itu selama ini sehat, tiba-tiba kena gejala stroke. Itulah terima. Aku orang mungkin kok betulnya kena stroke yang orang mungkin waktu itu sehat olahraga ya roti kok tiba-tiba stroke. Nggak terima. Ya. Nggak terima. Tapi itulah takdir Allah. Maka selaku mukmin, apapun yang menimpa kita, mari kita terima sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu. Termasuk ketika panjenengan mungkin diunek-unek wong misalnya, jadi wis takdir. Kalau para salafi itu ketika di unek-unek wong itu malah alhamdulillah. Kok kamu nggak marah kan? Nah kalau aku marah nih, waktu takdirnya Gusti Allah. Wong unek aku ya itu sing perintah Gusti Allah atas izin Allah, berarti aku nesu aku ridho dengan takdir Allah untuk aku. Sebegitunya momen itu menjalani hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Terlebih kita sudah pernah mengunjungi Madinah, Mekah, Al-Mukarramah. Sekembali dari sana, mari kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Kita sebarkan ke keluarga kita kebaikan itu, syukur ke masyarakat kita, sehingga kita mendapatkan pahala dari mereka tanpa harus kita yang mengerjakan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengajak orang yang belum bisa datang ke Baitullah, kita kasih bisikan-bisikan yang membuat mereka ingin ke Baitullah, entah itu untuk umrah atau untuk haji. Maka dengan itu Bapak Ibu, kita pun akan dapat pahala yang sama dari orang yang ke Mekah Madinah atas ajakan oleh kita berdakwah. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan, silakan kalau ada. Tidak ada nih. Semoga semua bisa dipahami. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, gimana kabarnya Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, alumni tamu-tamu Allah? Insya Allah pengen kesana lagi ya Bapak Ibu.
Sampun kangen gak sama Rasulullah kira-kira? Rindu berat deh. Alhamdulillah semua insya Allah kangen pengen lagi ketemu sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu mohon izin mungkin saya di sini cuma ingin menyampaikan beberapa program umroh Amirah Mekah Group. Alhamdulillah nanti di tanggal 2 saya mohon izin untuk berangkat membawa 2 grup rombongan Amirah Mekah dan Amsar Hasanah Wisata, dan yang alhamdulillah sekali jamaah Amirah Mekah yang berangkat bulan Februari ini sebanyak 3.000 Bapak Ibu. Luar biasa dan sungguh ini, dan sekarang kondisi Arab Saudi itu memang sedang kredit ini mendekati sama seperti Bunda Retno mungkin ya. Bunda ini waktu kita umroh awal Februari tahun kemarin juga sangat luar biasa ya Bunda, pawang saja di lingkaran paling luar sampai berdesakan. Bener-bener kita keluarga atau teman yang ingin berangkat umroh mungkin bisa disampaikan untuk program-program Amirah Mekah sendiri. Untuk umrohnya sendiri di bulan Februari ini awal Ramadan, full Ramadan, alhamdulillah Amirah Mekah sudah full Bapak Ibu, 3 pesawat insya Allah untuk full Ramadan. Dan yang umroh terakhir mungkin sebelum haji itu umroh Syawal itu 12 hari, tapi untuk umroh Syawal sendiri kita harus berhati-hati Bapak Ibu, karena hampir setiap umroh bulan Syawal itu kadang-kadang Arab Saudi itu akan menutup visa mendadak dan itu tanpa pemberitahuan. Jadi banyak juga jamaah Syawal itu yang akhirnya berangkatnya tertunda dan akhirnya diberangkatkan di awal musim. Tahun kemarin juga seperti itu, kita 3 pesawat yang berangkat cuma 1 pesawat Bapak Ibu. Makanya kalau kita nggak ikhlas ridho dengan ketentuan Allah, insya Allah pasti kita marah-marah ya, seperti yang disampaikan Ustaz Agus tadi. Jadi itu yang terbaik menurut Allah. Kalau kita mungkin sejati, insya Allah akan menerima apapun itu ketentuan Allah, karena manusia hanya berencana dan yang menentukan semuanya kembali lagi kepada Allah ya Bapak Ibu. Dan mungkin untuk program-program yang kira-kira Bapak Ibu semua pengen nggak berangkat umroh bersama keluarga gratis Bapak Ibu, boleh angkat tangannya. Siapa yang mau gratis? Saya doakan semua yang ada di sini bisa berangkat umroh gratis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirah Mekah Berkah, berkah, berkah. Amirah Mekah Jaya. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi lengkap ya, kita sudah menyeru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabb Zamzam wa
labbaik Allahumma labbaik labbaik